Selamat datang di channel Perisai Langit. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dalam dunia pertahanan nasional, yaitu kabar mengenai ketertarikan Indonesia terhadap frigate FDI atau Frigate de Défense et d'Intervention buatan Prancis. Kapal ini disebut-sebut sebagai salah satu frigate paling modern di Eropa saat ini. Apakah benar Indonesia akan membelinya? Ataukah masih dalam tahap penjajakan? Kita akan membahas secara lengkap mulai dari spesifikasi teknis, sistem senjata, radar, keunggulan, harga, hingga posisi terkini dalam prosesnya. FDI adalah frigate generasi terbaru yang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Prancis, Naval Group. Nama lengkapnya adalah Frigate de Défense et d'Intervention, yang berarti fregat pertahanan dan intervensi. Kapal ini dirancang sebagai platform multimisi yang mampu menjalankan berbagai peran, mulai dari pertahanan udara, peperangan anti kapal selam, hingga peperangan permukaan. FDI merupakan evolusi dari pengalaman panjang Prancis dalam membangun kapal perang modern, dan dirancang untuk menghadapi ancaman abad ke-21. Indonesia saat ini sedang menjalankan program modernisasi besar-besaran terhadap armada TNI Angkatan Laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kebutuhan akan kapal perang modern menjadi sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan. Ancaman di laut semakin kompleks, mulai dari pelanggaran wilayah, aktivitas ilegal, hingga potensi konflik regional. Karena itu, kapal dengan kemampuan pertahanan udara dan sensor canggih seperti FDI menjadi sangat relevan untuk dipertimbangkan. FDI memiliki panjang sekitar 122 meter dengan bobot sekitar 4.500 ton. Desainnya mengusung konsep stealth modern, terlihat dari bentuk lambung dan struktur atas yang bersudut tajam untuk meminimalkan pantulan radar. Superstruktur kapal dibuat lebih ringkas dan tertutup, sehingga jejak radar, inframerah, dan akustiknya lebih rendah dibanding generasi sebelumnya. Desain ini membuat FDI lebih sulit dideteksi oleh musuh, sekaligus meningkatkan daya tahan dalam situasi pertempuran. FDI menggunakan sistem propulsi CODAD atau Combined Diesel and Diesel. Sistem ini memungkinkan kapal mencapai kecepatan lebih dari 27 knot, cukup cepat untuk manuver taktis maupun pengawalan gugus tugas. Dengan daya jelajah ribuan mil laut, kapal ini mampu beroperasi lama di laut tanpa harus sering kembali ke pangkalan. Kemampuan endurance seperti ini sangat penting bagi Indonesia yang memiliki wilayah laut sangat luas. Salah satu daya tarik utama FDI adalah radar AESA Seafire 500. Radar ini menggunakan teknologi aktif electronically scan array dengan 4 panel tetap yang terpasang di tiang utama kapal. Seafire mampu mendeteksi dan melacak ratusan target udara dan permukaan secara bersamaan. Kemampuannya mencakup deteksi pesawat tempur, drone, hingga rudal jelajah berkecepatan tinggi. Inilah yang menjadikan FDI unggul dalam pertahanan udara modern. Untuk pertahanan udara, FDI dipersenjatai dengan sistem rudal Aster 15 dan Aster 30 yang ditempatkan dalam sistem peluncur vertikal atau VLS. Aster 30 memiliki jangkauan hingga lebih dari 100 km, tergantung versi yang digunakan. Rudal ini dirancang untuk menghancurkan ancaman udara seperti pesawat, drone, dan rudal anti kapal. Dengan kombinasi radar Seafire dan rudal Aster, FDI mampu berfungsi sebagai payung pertahanan udara bagi satu gugus armada. Dalam peperangan permukaan, FDI dapat dipersenjatai dengan rudal anti kapal Exocet generasi terbaru. Exocet sudah terkenal sebagai rudal anti kapal andalan Prancis yang memiliki akurasi tinggi dan kemampuan skimming. Selain itu, terdapat meriam utama kaliber 76 mm atau 127 mm yang dapat digunakan untuk target permukaan maupun dukungan tembakan ke darat. Kombinasi ini menjadikan FDI efektif dalam menghadapi kapal perang lawan. FDI juga dirancang untuk menghadapi ancaman bawah laut. Kapal ini dilengkapi sonar lambung dan dapat diintegrasikan dengan sonar towed array untuk mendeteksi kapal selam pada jarak lebih jauh. Selain itu, tersedia torpedo ringan sebagai senjata utama dalam peperangan anti kapal selam.
Kemampuan ini sangat penting mengingat semakin banyak negara di kawasan yang mengoperasikan kapal selam modern. FDI memiliki dek dan hanggar untuk satu helikopter ukuran menengah seperti NH-90 atau Sahau. Helikopter ini memperluas jangkauan deteksi kapal selam serta kemampuan pengintaian laut. Selain itu, FDI juga dapat mengoperasikan drone atau UAV untuk misi pengawasan tambahan. Fitur ini membuat kapal memiliki kesadaran situasional yang jauh lebih luas dibanding kapal tanpa dukungan udara. FDI menggunakan sistem manajemen tempur SETIS yang dikembangkan oleh Naval Group. Sistem ini mengintegrasikan radar, sonar, sistem senjata, dan komunikasi dalam satu jaringan digital. Dengan konsep network-centric warfare, FDI dapat berbagi data secara real-time dengan kapal lain atau pesawat patroli maritim. Kemampuan ini meningkatkan efektivitas operasi gabungan dalam satu armada. Keunggulan utama FDI terletak pada kombinasi radar AESA modern, sistem rudal jarak jauh, dan arsitektur digital yang sepenuhnya terintegrasi. Kapal ini juga dirancang dengan sistem siber yang kuat untuk melindungi dari serangan elektronik. Dengan tingkat otomasi tinggi, jumlah awak kapal bisa lebih efisien dibanding generasi sebelumnya. Semua ini membuat FDI menjadi salah satu frigate paling canggih di kelasnya. Berbicara soal harga, frigate FDI memang bukan kapal dengan biaya murah. Estimasi harga satu unitnya berada di kisaran 700 hingga 900 juta dolar Amerika Serikat, tergantung konfigurasi sistem radar, jumlah peluncur rudal vertikal, paket persenjataan, serta dukungan logistik yang disepakati dalam kontrak. Jika kita konversikan ke rupiah dengan kurs saat ini, angka 700 juta dolar setara dengan kurang lebih 11 hingga 12 triliun rupiah. Sementara untuk angka 900 juta dolar, nilainya bisa mendekati 15 triliun rupiah per unit. Dan perlu diingat, angka tersebut biasanya belum termasuk biaya pelatihan awak kapal, dukungan suku cadang jangka panjang, integrasi sistem, hingga kemungkinan transfer teknologi. Artinya, keputusan pembelian kapal seperti FDI bukan hanya soal spesifikasi, tetapi juga komitmen anggaran jangka panjang yang sangat besar bagi negara. Hubungan pertahanan Indonesia dan Prancis dalam beberapa tahun terakhir cukup erat. Indonesia telah memesan pesawat tempur Rafale dari Prancis. Kerjasama ini membuka peluang kolaborasi lebih luas, termasuk di sektor angkatan laut. Jika FDI benar-benar dipilih, maka kerjasama strategis kedua negara akan semakin mendalam. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai penandatanganan kontrak pembelian FDI oleh Indonesia. Informasi yang beredar menyebutkan masih dalam tahap diskusi atau penjajakan. Artinya, keputusan final belum ditetapkan dan masih terbuka berbagai kemungkinan. Publik perlu menunggu pernyataan resmi dari pemerintah atau Kementerian Pertahanan. Jika Indonesia memilih FDI, salah satu alasan utamanya adalah kebutuhan pertahanan udara yang lebih kuat di laut. Kapal ini bisa menjadi pengawal utama bagi kapal besar atau armada strategis. Dengan jangkauan rudal yang jauh dan radar canggih, FDI mampu melindungi wilayah operasi lebih luas. Ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Biasanya dalam pembelian alutsista modern terdapat skema transfer teknologi. Indonesia kemungkinan akan mendorong keterlibatan industri galangan kapal dalam negeri. Transfer teknologi penting untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional. Namun detailnya tentu tergantung hasil negosiasi antara kedua pihak. Pembelian kapal perang modern bukan hanya soal spesifikasi teknis, tetapi juga kesiapan infrastruktur, pelatihan awak, dan dukungan logistik. Integrasi dengan sistem yang sudah dimiliki TNI AL juga menjadi faktor penting. Karena itu, proses evaluasi biasanya memakan waktu cukup panjang sebelum keputusan final diambil. Jika Indonesia mengoperasikan FDI, maka keseimbangan kekuatan laut di Asia Tenggara akan mengalami peningkatan signifikan. Kapal ini akan menjadi salah satu frigate dengan pertahanan udara paling modern di kawasan. Hal ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas regional. Sebagai kesimpulan, frigate FDI Prancis menawarkan kombinasi teknologi radar modern,
sistem rudal canggih, dan kemampuan multimisi yang kuat. Indonesia memang menunjukkan ketertarikan. Namun hingga saat ini prosesnya masih berada dalam tahap diskusi. Kita akan terus memantau perkembangan selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan Perisai Langit. Sampai jumpa di pembahasan teknologi militer berikutnya.